Halo semua, kali ini kita akan bertemu dalam komunikasi antar budaya dengan topik intercultural communication in context. Artinya adalah tentang komunikasi antar budaya dalam konteks dalam real life, konteks apa yang akan kita pakai dalam komunikasi antar budaya. Ya, yang pertama kita harus melihat dulu, memahami bagaimana sebuah komunikasi itu. Nah, komunikasi itu di sini adalah rule governed, jadi ada aturannya. Misalnya posisi kita dalam bentuk nonverbal atau verbal. Kalau verbal kita harus bicara seperti apa, lalu nonverbal diartikan seperti apa. Salah satunya ada gambar-gambar di sini. Kalau orang marah itu secara universal mukanya seperti apa dan itu sudah ada aturannya dan orang sudah paham. Aturan dibuat karena kebiasaan dan itu sudah dipahami oleh masing-masing budaya. Dan juga ada konteksnya. Jadi kita misalnya ada dua foto di sini. Yang pertama adalah foto tentang sports. Itu kalau kita bicara ini adalah coach ya, pelatih ya. Pelatih cara bicaranya seperti apa dengan para pemain atau antar pelatih atau dalam situasi olahraga. Yang di bawah ini adalah foto di masjid. Ada ustadz yang sedang mengajari agama. Pasti sangat berbeda. Sama-sama pelatih, sama-sama pengajar, tapi kalau konteksnya yang satu di lapangan olahraga dan yang satu tentang agama pasti berbeda. Kemudian dalam berkomunikasi itu aturannya beda-beda ya di setiap budaya. Ada budaya satu dan lain yang hampir sama yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misalnya budaya yang high context pasti akan sama negara-negara yang ada di sana. Nah, di sini saya beri dua foto tentang pelajaran di sekolah. Jadi yang di atas ini mungkin kalian bisa menebak gurunya berdiri di sebelah sana, muridnya ada yang membelakangi, lalu pakaian gurunya juga celana pendek, bahkan muridnya juga walaupun dia sudah dewasa pakai celana pendek juga di sana dan bajunya tidak seragam. Itu di mana? Di negara barat biasanya. Nah, di bawah itu adalah foto di negara Asia. Biasanya rapi, pakai seragam, semua conformity melakukan semuanya bersama-sama dan sama. Itu adalah negara yang kolektif biasanya. Kemudian juga ada banyak sekali aturan-aturan dalam konteks komunikasi antar budaya. Salah satunya yang pertama ini adalah tentang protokol bisnis. Minimal ketika awal berkenalan di perusahaan atau ada bisnis partner dari negara yang berbeda, cara dari Jepang dan Amerika misalnya, dari Asia dan juga Eropa misalnya bertemu, cara memberikan kartu bisnis atau bisnis card berbeda. Yang sebelah kiri ini mungkin tidak bisa dilakukan di Jepang. Yang di tengah juga tidak bisa dilakukan di Jepang. Yang di Jepang itu adalah yang sebelah kanan. Jadi memegang kartu namanya dengan kedua tangan, lalu diberikan dengan tulisan yang bisa dibaca oleh orang yang ada di sana, orang yang akan menerimanya. Nah, ini sangat berbeda di setiap budaya. Ini harus dipelajari supaya komunikasi antar budayanya lancar. Kemudian juga tentang leadership atau kepemimpinan dan manajemennya. Nah, yang di sebelah kiri ini orang bisa berkenalan langsung ya. Ada tamu atau ada atasan baru atau ada bawahan baru, pegawai baru, mereka langsung berkenalan bisa. Tapi di budaya lain yang kebanyakan di Asia, itu orang harus diperkenalkan dulu, diperkenalkan oleh orang lain. Jadi seperti ada koneksi kolektivitas antar orang lama senior dan orang baru dan juga dengan orang yang lain ada di perusahaan itu. Jadi individualistis dan juga kolektivis itu masyarakatnya ditunjukkan dalam hal-hal seperti ini. Perkenalan bisa perkenalan sendiri atau harus atau wajib diperkenalkan oleh orang lain. Kemudian dalam cara memutuskan, nah ini ada kata musyawarah ya, kita tahu ada di mana. Jadi kalau ada keputusan itu harus diputuskan bersama-sama dan semua harus setuju. Tapi di negara lain di barat misalnya
itu keputusan orang, setiap orang punya keputusan yang berbeda, itu tidak apa-apa. Mereka berdebat, mereka marah, tidak apa-apa, tapi mereka tidak bermusuhan. Ya, mereka berdebat untuk mendapatkan paling tidak ada alasan-alasan tertentu, akhirnya keputusannya seperti apa. Dan bisa saja keputusan itu tidak disepakati semua orang, tapi itu keputusan yang terbaik. Kemudian juga tentang manajemen konflik. Di sini saya ambil satu foto debat. Kalau di negara Amerika, debat itu sangat umum, orang berdebat, orang berkonflik itu tidak apa-apa. Tapi kalau di Asia itu harmoni. Di sini saya memakai gambar yang sepakat, yang tos gitu ya. Menghindari konflik itu sangat diagungkan di Asia. Kalau bisa kita jangan konflik lah, kita semua sepakat ikut aja seperti itu. Nah, tapi kalau di Amerika malah tidak apa-apa dan juga malah diberi kesempatan untuk berdebat. Bisa dilihat dari sisi presiden, itu saja dilihat umum. Nah, di Indonesia baru akhir-akhir ini ada perdebatan atau debat presiden. Kemudian untuk bernegosiasi, nah ketika bernegosiasi itu kalau di Asia itu lebih ke kita ngomong-ngomong dulu, kita akrab-akrab dulu, kenal satu sama lain, kemudian merasa ada kedekatan. Nah, akhirnya kontraknya seperti apa itu lebih ke tadi ketika bicara kita seperti apa. Tapi kalau di Amerika itu langsung bicara tentang kontrak dan tanda tangan hitam di atas putih. Jadi lebih tegas, berbeda. Nah, ketika dua budaya itu bertemu ya harus selalu ada negosiasi juga ya. Apakah di sini yang orang Amerika yang mengalah pada orang Asia atau orang Asia yang mengalah pada orang Amerika. Kemudian budaya itu adalah guru ya. Kalau kita mau mempelajari konteks dari komunikasi antar budaya, ya kita mempelajari budayanya itu. Dengan cara salah satu foto di sini ada orang belajar tari. Dengan belajar tari kita bisa mempelajari bagaimana tari itu dibuat dan maknanya apa. Itu juga bisa menunjukkan sebenarnya ada budaya apa sih dari tarian ini, dari budaya atau orang yang menarikan ini. Dan semuanya itu bisa menjadi pengalaman berharga untuk dalam konteks bertemu dengan budaya yang lain. Nah, salah satunya juga perbedaan budaya tentang pendidikan. Ini saya mengumpulkan meme-meme yang tentu saja meme itu hasil dari masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat. Nah, yang sebelah kiri ada Steve Jobs, ada Mark Zuckerberg, dan juga ada Bill Gates. Mereka orang Amerika dan mereka drop out dari sekolah dan mereka sukses. Jadi minimal bisa disimpulkan kalau di Amerika itu pendidikan itu tidak harus menjadi sarjana S1, S2, S3 tidak terlalu penting, tapi yang penting adalah dia bisa memproduksi apa, dia bisa berbuat apa. Sehingga si Mark itu yang belajar di Harvard misalnya tidak harus lulus, dia keluar tidak ada masalah, tidak ada stigma dan akhirnya dia bisa seperti itu. Kemudian yang di tengah adalah orang tua Asia atau Asian mother. Have fun at school, Ling Ling. Have fun ya. And remember A+. Harus dapat A+, or don't come home. Kalau enggak ya jangan pulang. Jadi istilahnya adalah nilai paling penting di Asia. Dan ini ada perbandingan orang tua Barat dan orang tua Asia. If at first you don't succeed, don't give up. Jangan menyerah kalau orang Barat. Tapi kalau Asian parents, saya bergeser dulu. Nah, kalau Asian parents, at first you don't succeed, don't come home. Hampir sama ya. Kalau kamu nggak sukses, ya jangan pulang. Jadi seperti tidak diakui. Walaupun ini meme-nya ini agak kasar, tapi minimal mewakili apa yang terjadi di Asia dan di Amerika. Kemudian untuk bahasa dan pendidikan itu di dalam situasi multikultur dan juga dalam situasi komunikasi antar budaya sangat penting. Bisa saja di sekolah di desa-desa kita mungkin tidak pakai bahasa Indonesia, tapi malah bahasa Jawa atau bahasa lokal. Hanya saja kalau di Indonesia kita punya bahasa persatuan yaitu Indonesia. Jadi umumnya di sekolah memakai bahasa Indonesia. Tapi ketika keluar dari kelas, kalian mungkin bermain dengan teman pakai bahasa daerah, tidak
tidak bahasa Indonesia. Tapi kalau di negara lain yang lebih multikultur, bisa saja mereka memakai bahasa yang membingungkan ya. Seperti di Amerika itu bahasa nasionalnya bukan bukan Inggris. Mereka tidak punya bahasa nasional, tapi bahasa apa yang dominan di lokasi tertentu pasti itu yang akan dipakai. Nah, ketika guru, dosen melihat ini sangat multikultur, ya pasti misalnya saya mengajar kalian yang tidak tahu bahasa Jawa, saya tidak akan memakai bahasa Jawa ketika mengajar di kelas gitu. Supaya semuanya tetap paham. Kemudian ini termasuk ada hubungannya dengan kelas multikultur tadi, harus aware tidak hanya secara bahasa dan budaya, tapi juga ada agama. Misalnya kita berdiskusi tentang agama, kita harus tahu, paham ada agama yang berbeda di sini dan apakah mereka punya kata-kata tabu yang kita pelajari minggu-minggu lalu, adakah yang harus dihindari, adakah yang menyinggung mereka atau tidak. Nah, itu namanya cultural considerations. Kita berusaha memahami apa yang boleh dilakukan atau yang dihindari atau tidak dilakukan, atau lebih mengenal misalnya ada orang yang suaranya keras sekali, loh itu dari mana? Oh, itu bukan marah, tapi memang dia cara bicaranya seperti itu. Nah, itu di kelas akan lebih terlihat. Kemudian kita bicara tentang kesehatan, globalisasi dan kesehatan. Nah, yang awalnya ini adalah tentang globalisasi, bahwa kesehatan itu sudah mengglobal tentang tenaga kesehatannya ya. Bisa kita lihat foto-foto di sini ada dokter dari berbagai tempat. Nah, di rumah sakit tertentu, terutama di luar negeri, itu sudah cukup multikultur. Ada dokter dari Asia, Eropa, Amerika, dan juga ada dari Afrika. Kemudian untuk staf perawatnya juga sudah cukup multikultur. Nah, selain orang-orangnya juga ada tentang kepercayaan, sistem kepercayaan dari kesehatan secara tradisional atau secara modern. Nah, ada yang tradisional itu tentang supernatural, jadi ada magic, kemudian pokoknya berdoa saja itu pasti sembuh. Ada yang bikin ramuan-ramuan, ada yang kerokan, ada yang holistik. Holistik itu juga pergi ke dokter tapi juga minum ramuan-ramuan, juga pergi ke dukun misalnya. Atau ada yang percaya pakai akupunktur. Saya nggak minum obat tapi saya minta ditusuk-tusuk itu aja gitu juga sembuh juga bisa. Atau secara saintifik, saya hanya percaya dokter, saya hanya pergi ke rumah sakit, tidak mau ke tukang pijat atau urut atau macam-macam. Jadi ada berbagai macam di setiap budaya, bahkan di keluarga satu dan keluarga yang lain juga berbeda. Nah, di sini ada dari sisi budaya juga bagaimana mereka mencegah sakit, mencegah penyakit untuk datang. Berbeda-beda juga. Ada yang imunisasi, pokoknya imunisasi harus lengkap dari lahir ceprot sampai dewasa. Bahkan sekarang mungkin imunisasi atau vaksin dari mau semuanya, misalnya ada Sinovac, ada AstraZeneca, semuanya mau misalnya seperti itu. Ada yang hanya pakai batu-batuan penting yang dipercaya mempunyai kekuatan. Mereka memakai sebagai kalung, sebagai gelang, sebagai cincin, atau hanya dipegang. Kemudian juga ada doa-doa yang bisa disimpan, dimasukkan ke dalam dompet, supaya mereka aman, supaya mereka sehat. Itu berbeda-beda di setiap budaya. Kemudian ini lebih ke komunikasi antar budaya di bidang kesehatan ya. Kalau di Indonesia mungkin lebih ke misalnya orang dokter di Jakarta itu pergi ke Papua. Nah, dia harus tahu paham di Papua itu seperti apa kondisinya, lalu pakai bahasa apa yang bisa dimengerti oleh mereka. Jangan pakai bahasa dokter, tapi pakai bahasa lokal, terutama pakai bahasa pasien. Kalau pasiennya itu ya agak kesusahan memakai bahasa Indonesia atau tidak tahu apapun tentang kesehatan, ya harus diganti bahasanya atau kata-katanya dengan jauh lebih sederhana. Kemudian ada juga tentang bagaimana dokter memperlakukan pasien. Kalau di Barat itu dokter tuh jujur sama pasien karena pasien itu yang berhak terhadap kesehatannya. Tapi di tempat lain, terutama di Asia, biasanya dokter itu kalau tidak ditanya itu tidak menjawab. Yang saya alami di rumah sakit itu saya selalu bertanya, dokternya menjawab. Tapi saya pernah coba, kalau saya tidak bertanya, dokternya ya cuma diam aja lalu ini obatnya. Terus saya kalau tidak tanya ini obat apa,
mereka juga sudah terima kasih, selamat siang, lalu pergi. Nah, itu beda banget ketika saya di Australia. Mereka itu cerita ini obatnya seperti ini, mengapa diminum pagi, mengapa sesudah makan. Itu mereka merasa itu hak informasi yang harus diberikan kepada pasien tanpa bertanya. Tapi kalau di Indonesia saya harus bertanya, dan mungkin saya seperti pasien rewel ya. Hanya saja saya pernah mengalami diberi informasi oleh dokter secara lengkap, lalu tiba-tiba hanya silahkan obatnya gitu. Saya sakit apa dok? Kayak itu nggak diberitahu, cuma diperiksa aja langsung ini obatnya. Itu menjadi ya pengalaman budaya yang berbeda, jadi perilaku saya juga agak berbeda. Kemudian ini tentang tadi sudah bicara kesehatan, kita bicara penyakit, lalu bicara tentang kematian. Ya, bagaimanapun kematian adalah pasti, hanya kapan kita nggak tahu ya. Jadi di sini kita bisa tahu bagaimana ketika kita mati nanti diberlakukan di budaya kita. Nah, di sini ada macam-macam. Ada hari apa Dia de los Muertos itu kalau kalian nonton film Coco itu adalah the hari untuk orang mati ya, the Day of the Dead ya. Di sana dirayakan, kemudian ada Halloween, tapi Halloween itu lebih ke hantu. Kalau ini lebih ke arwah-arwah yang kita sayangi. Kemudian di Tanah Toraja seperti apa, kemudian di Barat itu orang layat itu paling cuma 10, lalu pakai baju hitam, kemudian setelah selesai ditinggal saja. Kalau di Indonesia pasti sampai ditunggu sampai dikubur macam-macam. Di bawah ini ada foto di New Zealand orang-orang Maori. Di sana waktu ke sana saya melihat orangnya itu tetap saja happy, tetap saja apa tidak terlalu banyak apa ya kesedihan yang ditunjukkan. Tapi di tempat lain ada juga yang meraung-raung, saya harus sedih, saya harus menangis. Kemudian ada juga yang agama, dalam bentuk agama, ada yang dibungkus dipocong, ada yang didandanin, ada yang ketika apa ada ibadah itu harus setiap 7 hari, 40 hari, 100 hari, ada yang cuma sekali saja lalu sudah. Jadi ada banyak perbedaan tentang bagaimana menghadapi kematian, lalu sesudah kematian itu perlakuannya seperti apa dari budaya satu dan budaya yang lain. Nah, yang ini lebih ke foto tadi saya menemukan foto yang tentang Day of the Dead. Anak kecil pun sudah diajarin untuk belajar tentang budayanya. Kenapa dia didandanin seperti ini? Dia mungkin tidak bertanya, tapi mungkin juga diceritakan apa yang terjadi sehingga dia bisa melestarikan budayanya itu. Sekian dari saya. Terima kasih.